Jamahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkan kasih yang penuh. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali, dan sebelum melaksanakan tugas aktivitas kita, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Semalam kami beristirahat, dan pagi ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita. Kami akan menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Mohon berkat Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembang merekah, dahannya putus. Tiada berduri, warnanya merah. Memang indah bersama Yesus. Setiap hari kasih-Nya melimpah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan dari Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini, dan firman Tuhan akan saya beri judul beriman yang benar. Beriman yang benar. Saudara-saudara, ada seorang ibu yang punya keinginan, cita-cita agar anaknya bisa masuk akabri. Orang tuanya mendorong sang ibu ini berusaha terus, memberikan motivasi, dukungan agar anaknya mau mendaftar ke akabri. Tetapi anak ini menolak dengan berbagai macam alasan. Saya tidak berminat. Saya tidak senang olahraga. Saya tidak senang menjadi angkatan. Akhirnya sang ibu katakan, "Nak, kamu pasti bisa. Kamu bisa. Karena kita adalah orang beriman." Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, iman berjalan bersama dengan harapan. Hal yang kita harapkan adalah hal yang kita imani. Dan iman merupakan sebuah keyakinan atau harapan yang teguh akan penggenapan Allah pada janjinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup dengan iman membuat orang percaya itu dipenuhi dengan sukacita. Dan hidup dengan iman bukan berarti semua keinginan itu tercapai. Sang ibu tadi boleh punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan. Tetapi tidak semua keinginan dan cita-cita itu akan terwujud. Dan ketika cita-cita dan harapan tidak terwujud, bukan berarti anak tadi tidak punya iman. Karena ketika kita beriman, bukan memaksa Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita. Iman menuntun kita mencari sebuah kebenaran Allah. Percaya kepada kebaikan dan kasih Tuhan. Yakin akan firman-Nya. Dan tentu orang yang beriman taat pada perintah-perintah-Nya. Menolak bisikan-bisikan kejahatan, menolak kenikmatan dalam dosa, dan tabah ketika ada sebuah pencobaan. Bacaan kita menceritakan bagaimana kehidupan orang-orang beriman.
Mereka percaya melakukan sesuatu dengan iman. Habil, Nuh, Abraham. Ini adalah contoh orang-orang yang beriman dengan benar. Habil mempersembahkan yang terbaik karena dia beriman dengan benar. Nuh membuat bahtera ketika musim panas. Banyak orang yang mentertawakan. Tetapi semua dilakukan Nuh karena Nuh hidup beriman dengan benar, percaya di dalam imannya. Abraham, saudara, menunggu janji Tuhan bukan waktu yang sebentar. Melaksanakan perintah Tuhan untuk pergi ke suatu tempat bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Abraham melakukan semua itu tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan berkeluh kesah. Tetapi Abraham melakukannya dengan percaya bahwa Tuhan itu akan memimpin dan memberkatinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, iman bukan keyakinan untuk memaksa Tuhan. Iman adalah sebuah ketaatan. Ketika seseorang hidup beriman, berhidup dalam ketaatan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup sebagai orang beriman dengan benar? Atau sebagai yang mengaku sebagai orang beriman tetapi masih meragukan kuasa Tuhan, masih meragukan dan melakukan perintah Tuhan tetapi dengan setengah hati, dengan berkeluh kesah. Dan apakah ketika ada cobaan, ketika ada cita-cita dan harapan yang tidak terwujud, apakah kita masih percaya? Apakah kita masih beriman? Kita lihat, kita menilai, introspeksi pada diri kita masing-masing. Apakah kita beribadah di gereja, melayani di gereja, itu dengan iman? Atau ada motivasi yang lain? Tuhan yang melihat iman kita masing-masing. Tuhan yang menilai bagaimana cara hidup kita sebagai orang beriman yang benar. Yang penting saat ini kita terus belajar hidup sebagai orang beriman yang benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diingatkan kembali dengan firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengarkan bersama. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan hidup kami dimanapun kami berada. Kami belajar terus untuk hidup sebagai orang-orang yang beriman, hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk setiap kehidupan keluarga kami dimanapun berada. Mohon berkat Tuhan untuk jemaat Tuhan GKI Gatot Purwokerto. Baik yang ada di Purwokerto dan sekitarnya, Kemutuk Lor Baturaden, Bajemwangon maupun yang ada di Bumiayu dan sekitarnya. Tuhan berkati kehidupan kami semuanya.
agar di tengah-tengah kehidupan kami selalu ada damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk kegiatan kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kerawa Pening lewat Ambarawa. Lihat kebun kapas dekat hutan jati. Good morning sahabat semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.